damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang memberkati hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats yang menjadi firman Tuhan dalam kebaktian minggu kita saat ini diambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-56 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Yesaya 56 ayat 1 sampai 8 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan. Kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak laki-laki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikian firman Tuhan. Shalom Amang Inang. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, topik minggu kita, taati hukum dan tegakkanlah keadilan. Pada minggu tanggal 16 Agustus hari ini, yang tentu selalu berhubungan itu dengan besok sebagai salah satu hari yang besar di negara kita, 17 Agustus. Memperingati hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, momen ini hendak diteguhkan juga di dalam nats kita melalui Yesaya 56 ayat 1 sampai
8 ini hendak meneguhkan bahwa sebetulnya menaati hukum dan menegakkan keadilan bukanlah sebuah utopia, sekalipun dunia mengatakannya demikian. Sekalipun realita berbangsa dan negara kadang terasa demikian. Di mana terjadi orang yang tidak taat hukum, di mana keadilan terkesan sangat sulit untuk dilakukan, tetapi nats firman Tuhan hendak menegaskan, meneguhkan, dan memberi janji yang pasti kepada setiap orang yang mau hidup di dalam Dia, mau hidup dalam perjanjiannya. Pasti Tuhan memberikan keselamatan, Tuhan memberikan kedamaian, dan Tuhan bersedia dan selalu akan mau hidup bersama dengan umatnya. Yesaya 56 ayat 1 sampai 8 ini masuk dalam bagian Trito Yesaya jika dilihat dari sudut kitabnya, di mana Trito Yesaya adalah bagian dari kitab Yesaya yang dikumandangkan pasca bangsa Israel keluar dari pembuangan. Setelah bangsa Israel menjadi bangsa yang merdeka, keluar bukan lagi bangsa jajahan, budak di tanah Babel atau tanah Asyur, dan hidup sebagai bangsa yang merdeka. Yang tentu saja sungguh sangat ironi jika satu bangsa yang merasakan kemerdekaan, suatu bangsa yang melihat dirinya sudah bebas dari perbudakan, tidak ada yang mengakang mereka dan bebas, tetapi tidak memiliki hukum, tidak memiliki aturan. Sungguh sangat ironis sekali. Itu sebabnya banyak para ahli mengatakan kemerdekaan ataupun kebebasan yang sebebas-bebasnya bukanlah kebebasan. Kemerdekaan tanpa hukum, aturan bukanlah sebuah kemerdekaan. Dengan konteks itu Tuhan hendak menegaskan, memberikan suatu aturan kepada bangsanya yang baru saja bebas dari tanah pembuangan mereka di Asyur, dengan perkataan, dengan janji yang hendak membawa mereka, memberikan mereka keselamatan, memberikan mereka kebahagiaan, asalkan mereka mau menaati perintah Tuhan, mau setia kepada hukum Tuhan, mau berlaku adil kepada sesama, dan berpegang teguh kepada, jika kita baca tadi ayat 6, 7, 8 mengatakan berpegang kepada sabat ataupun perjanjian-perjanjian yang sudah kuberikan kepada kalian, maka aku akan menyertai, dan bukan hanya menyertai orang-orang yang ada di dalam kaum atau umat orang Israel itu sendiri, tetapi orang-orang di luar, orang-orang yang terpinggirkan, kaum-kaum kecil, kaum-kaum lemah, orang-orang yang dianggap sebagai kelas 2. Itu tadi dikatakan orang-orang kebiri ataupun orang-orang pendatang yang sering didiskriminasi, sering dianggap golongan yang tidak layak masuk ke dalam rumah Tuhan, sebagaimana perkataan dalam Imamat 21. Dan mereka bisa berkata, Tuhan hendak menyatukan umatnya, Tuhan hendak membawa mereka ke dalam kedamaian di dalam umatnya. Tapi tentulah kami orang lemah, kami orang terpinggirkan, kami orang kelas 2, tentulah tidak boleh ikut ke situ. Dan Tuhan hendak memisahkan kami. Kepada golongan demikian, kepada orang-orang yang demikian, Tuhan berkata, selama engkau hidup dalam perjanjianku, selama engkau setia memelihara sabatku dan tidak menajiskannya, maka kamu juga adalah umatku, maka kamu juga adalah bagian dari anugerahku, dan kamu juga menjadi pewaris. Dan lebih dalam lagi, dulu kamu dianggap orang lemah, dianggap kelas 2, dan namamu tidak dipandang, kan mau seperti itu. Aiso ise halak
Karena dia orang lemah, sering dibully dan namanya sering diganti dengan nama yang bukan namanya. Tetapi aku akan memberikan nama yang paling baik, nama yang paling indah kepadamu. Kata Tuhan kepada orang-orang kelas 2 dalam konteks bangsa Israel ini. Orang kebiri dan orang pendatang. Artinya menyimpulkan orang yang termarginalkan, orang maaf tanda kutip yang memiliki disabilitas bawaan atau orang-orang yang memiliki keterbatasan kelemahan, terpinggirkan secara sosial. Tetapi Tuhan mengatakan, aku tidak hendak memisahkanmu. Tetapi aku juga hendak membawa kamu dalam satu komunitas, satu nama yang bersembah sujud juga kepada aku. Suatu hal yang sangat radikal terjadi, suatu teologi yang sangat radikal sebetulnya di dalam konteks eksklusivisme bangsa Israel, di mana dulu orang golongan kelas 2, orang disabilitas atau para pendatang tidak boleh hadir, tidak boleh datang ke rumah Tuhan. Tidak boleh ikut bersama keturunan asli bangsa Israel itu. Tetapi Tuhan mengatakan setelah merevolusi, mereka pulang dari pembuangan diberikan aturan, tidak. Aku memperbaharuinya dan hendak membawa mereka juga. Dan setiap orang-orang lain juga yang ada di luar dari himpunan yang sudah kupersatukan. Boleh dan mereka juga akan masuk ke dalam himpunan kebersamaan. Satu rumah, satu doa, satu mesbah Allah untuk bersembah sujud kepada aku. Hendak dikatakan di situ tentu saja Tuhan memberikan janji dan Tuhan mengarahkan setiap umat yang hidup dalam janjinya itu untuk hidup bersama sebagai satu nama, yaitu nama umat Allah, dan itu sempurna dilakukan, diwujud nyatakan oleh Yesus Kristus, dan itulah gereja pada masa ini. Itu yang hendak dikatakan oleh epistel kita tadi yang mengatakan kita semua adalah sama, satu di dalam Kristus, siapapun kita, dan itu telah disempurnakan, itu telah dimateraikan oleh Yesus Kristus, dan kesempurnaan dari nubuatan Yesaya 56 ini terwujud dalam Yesus Kristus dan menjadi sebuah komunitas yang dipersatukan oleh darah Kristus. Itu sebabnya pada masa ini tentu saja gereja tidak boleh tertutup. Gereja tidak boleh mengkelas-kelaskan orang. Gereja tidak boleh menciptakan kasta. Gereja tidak boleh menciptakan golongan-golongan. Dan bahkan dengan tegas, kita mengangkat firman Tuhan mengatakan bagi kita bahwa perwujudan dari umat Allah yang telah menerima kasih Tuhan itu di dalam Yesus Kristus sudahlah menjadi bagian dari tugasnya mematuhi hukum dan menjadi pelaku-pelaku keadilan. Itu yang menjadi peran gereja, dan itu juga yang harus selalu menjadi warna dari setiap umat Tuhan. Taat kepada hukum dan menegakkan keadilan. Karena kita tahu sebagai umat Allah, kita telah diselamatkan, kita telah dimerdekakan, dan keselamatan dan kemerdekaan yang kita terima itu tentu adalah suatu sukacita untuk kita melakukan hukum dan keadilan itu sendiri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, besok 17 Agustus. Dah kita merdeka. 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 Roh alus musim madokon. Merdeka. Tutudui.
Bisa saja seperti itu. Merdeka, merdeka. Roh senang mengalusi. Merdeka dijawab dengan sinis, dijawab dengan satir. Dan hal itu bukan hal yang sulit untuk dimengerti. Karena melihat realita dan fakta sosial yang terjadi sehari-hari. Belum lagi persoalan berbangsa, bernegara, belum lagi persoalan beragama, berkepercayaan, belum lagi persoalan kebijakan-kebijakan, atau mungkin ada kebijakan tetapi tidak semua mau tunduk dan patuh kepada kebijakan itu. Atau bahkan sering realitasnya adalah hukum itu hanya untuk orang lemah, tetapi orang kuat itu kebal hukum. Yang sering kadang ya hukum kan tajam ke bawah, aduh teh, tumpul ke atas. Tapi kalau mau kita mengatusi, bahkan merdeka, merdekanya dia dunia aingon. Toko dengan merdeka hamion. Betulkah kami ini sudah merdeka? Betulkah sudah seperti itu? Kata sebagian orang. Dan mungkin secara pribadi sebagian umat Kristen juga mengatakan hal demikian. Merdeka. Bebas, sedangkan beribadah saja sulit. Terkesan sulit, terkadang dipersulit. Atau dipersulit-sulit. Belum lagi persoalan ekonomi, belum lagi persoalan pekerjaan, belum lagi persoalan politik dan lain sebagainya. Diskriminatif. Sebagai bangsa negara, atau jangan-jangan juga di tengah-tengah satu komunitas yang dipersatukan dalam satu nama. Komunitas keluarga, komunitas gereja bahkan, komunitas persekutuan bahkan. Apakah sudah adil? Apakah sudah mematuhi hukum? Komunitas yang dipersatukan dalam nama Allah, dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Roh Kudus. Apakah sudah menjadi pelaku-pelaku hukum atau menegakkan keadilan itu di tengah-tengah kehidupan kita? Dan itu menjadi peringatan yang harus selalu menjadi perenungan di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagai orang Kristen yang sudah dimerdekakan dari dosa, sebagai orang Kristen yang diberikan status sebagai warga kerajaan Allah, yang Tuhan perkenankan juga sebagai warga kerajaan negara, hendak hidup bersama-sama hidup untuk mewujudkan keadilan tersebut, hukum tersebut. Yang tentu saja syaratnya semua orang dalam satu nama itu sama-sama patuh kepada undang-undang. Sebagaimana bangsa Israel sama-sama patuh kepada sahabatnya. Tuhan mengatakan sama-sama patuh kepada perjanjian. Sama-sama patuh, semua patuh kepada perintah Tuhan. Persoalannya adalah, dan itu yang sering realita, ada yang patuh, ada yang tidak. Karena dia merasa kuat, dia tidak perlu patuh. Karena dia lemah, ya dia merasa harus terus patuh. Tidak. Dan itu yang membuat hukum ataupun keadilan itu terasa utopia, hanya bayangan. Harusnya setiap orang di dalam satu nama, sebagai orang Kristen satu nama Kristen, satu nama gereja, patuh kepada gereja, patuh kepada Tuhan. Sebagai bangsa bernegara, patuh kepada aturan yang berlaku sebagai berbangsa dan bernegara. Bersama-sama patuh. Pasti. Dan itu syarat terwujudnya keadilan. Jadi sebagai patuh, sebagai daung. Tapi sama-sama patuh. Sebagai masyarakat, ya masyarakat lah. Patuh sebagai masyarakat. Sebagai pemerintah, patuh sebagai pemerintah. Tengah-tengah gereja, sebagai ruas, patuh mas sebagai ruas. Sebagai parlado, patuh mas sebagai parlado. Nak sebagai padita, patuh mas sebagai padita. Pasti sudah tercipta keadilan. Pasti akan tercipta keadilan. Di tengah-tengah keluarga, patuh. Sebagai bapak, sebagai ayah, orang tua. Sebagai anak, patuh. Sebagai anak, lakukan tanggung jawab. Pasti tercipta keadilan. Karena nggak selamanya keadilan itu harus sama. Dan neko sama, neko dus. Itu sarwa anak hak ni ama tu anak,
Tang sedusi. Dus soro tanggung jawab ni ibu meredup dongon dot geleng na. Tang sedusi. Mulubui karejo natoras da walujom ikon karejo walujom do yanakon na. Belum tentu seperti itu. Alai rap uduk. Dan kita pada saat ini hendak diingatkan bahwa keadilan dan menaati hukum terlebih di hadapan Tuhan menjadi perenungan, menjadi pengingat bagi kita bahwa kasih Tuhan dan segala berkat kasih karunia yang hendak Dia sampaikan melalui keadilan dan kesejahteraan apapun itu dalam komunitas kita masing-masing bisa tercapai ketika kita mau sama-sama setia dan tunduk kepada Dia, Tuhan yang punya kebenaran yang kekal selama-lamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari melalui firman Tuhan pada saat ini kita terus merenungkan ketaatan kita, kepatuhan kita kepada Tuhan, sebagaimana kita umat Tuhan, sebagaimana kita bangsa yang dipersatukan oleh darah anaknya Tuhan Yesus Kristus sebagai orang-orang Kristen, atau sebagaimana kita warga jemaat HKBP di gereja kita sebagai parlado, kaum tua, kaum muda, mau diajak tetap merefleksikan baik mulai dari anak-anak sampai tua, terlebih dalam konteks kemerdekaan negara Republik Indonesia kita. Tuhan itu sungguh baik, Tuhan itu sungguh maha kasih, dan kita sambut berkatnya itu dengan mau selalu tunduk kepada perintahnya, tunduk dalam kasihnya, dan tidak terkecuali satupun kita mau menerima kasihnya tanpa batasan golongan kita. Dan kesitulah kedamaian itu hendak Tuhan berikan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan kami, Tuhan Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam roh-Mu Engkau perkenankan kami ya Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu pada hari ini. Dan kami boleh memuji Engkau, boleh bersekutu dengan saudara-saudari sekalian yang telah Engkau persekutukan kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah kami pada saat ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, hendak terus meneguhkan kami untuk setia akan kasih-Mu, setia akan hukum-Mu, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku keadilan. Sekalipun tentu saja ada tantangan, ada kesulitan, ada fenomena-fenomena yang boleh terjadi di sekitar kami yang berlawanan dengan firman-Mu. Tapi kami mau setia kepadamu. Kami mau melaksanakan perintah-Mu, aturan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah dunia pekerjaan, di tengah-tengah berbangsa dan bernegara kami. Sehingga tidak ada orang yang terpinggirkan, tersingkirkan hanya karena ras, golongan, dan lain sebagainya. Hanya karena keterbatasan. Sehingga semakin terhimpunlah kami bersuka cita memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Yang terlebih dahulu dimulai dari diri kami masing-masing yang mau tunduk dan patuh kepada Engkau melalui para pemimpin-pemimpin yang Engkau tunjukkan bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, bimbing dan kuatkanlah setiap para pemimpin-pemimpin yang Kau tunjukkan bagi kami, dimanapun keberadaan kami. Dan bila mana kami sebagai para pemimpin, kami mau mendengarkan Engkau, kami mau mendengarkan suara-Mu, kami mau patuh kepadamu. Dan
dalam satu kesatuan doa kami seluruhnya, baik sebagai jemaat tengah-tengah gereja, baik sebagai masyarakat di tengah-tengah berbangsa dan bernegara, baik selaku pekerja ataupun tengah-tengah keluarga kami masing-masing pun itu, dalam komunitas kami masing-masing. Kami boleh merasakan keadilan daripadamu dan kami boleh bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan kami, sebentar juga kami akan kembali ke dalam realitas kehidupan kami masing-masing. Melanjutkan kehidupan, aktivitas pekerjaan, Tuhan jugalah yang berkati, menyertai. Tentu setiap jemaat-Mu ya Tuhan, memiliki pergumulan mereka masing-masing yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tapi kami yakin ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan, Tuhan tahu akan semua itu. Dan Tuhan mampu memberikan apapun yang terbaik. Bantu melepaskan, memerdekakan setiap jemaat-Mu dari setiap pergumulan mereka. Saat setiap kami mau selalu berseru kepada memohon kepadamu dan mengerjakan perintah-Mu. Terlebih bagi jemaat-Mu yang dalam kondisi kurang sehat ya Tuhan. Jemaat-Mu HKBP Ciputat ini, Amang H. Hutagalung, Amang RCH-an, Amang Benevento Panjaitan, Yosi Borusagala, Amang Situa A. Marbun, Inang Nyonya Situa MC Majuntak Burna Pitupulu, Amang Abe Lumban Tobing, Brisyania Hinauli Syarana Dolok Saribu, Britania Hanauli Syaneta Dolok Saribu, dan Inang Sintua Deboru Nadea yang dalam kondisi kurang sehat beserta dengan seluruh jemaat-Mu yang mungkin dalam keadaan kurang sehat Tuhan. Tuhan juga lah yang berkati proses penyembuhan dari setiap jemaat-Mu agar mereka semakin cepat pulih, makin cepat merdeka dari sakit penyakit yang mereka rasakan dan dalam keadaan baik dan sehat, boleh dengan merdeka juga memuji memuliakan nama Tuhan, melakukan segala kegiatan aktivitas sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan kami, ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan hidup, jiwa kami, setiap kehidupan kami masing-masing. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita